Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama aku di Another Nata. Di video kali ini aku ingin bercerita tentang sesuatu yang mungkin sering kali dirasain oleh setiap orang, dan mungkin sering banget dialami oleh kita semua, aku, kamu, dan yang lainnya. Ada satu perkataan yang ingin aku sampaikan tentang keburukan orang lain ke kita jangan dibalas dengan keburukan. Itu benar adanya. Kedengarannya gampang ya, tapi aslinya susah banget. Memang ada kalanya kita sebagai manusia yang punya hati dan rasa bikin kita gak terima sama perlakuan itu. Makanya kadang kita pun terbawa emosi dan secara gak sadar kita ingin membalas perbuatan buruk orang lain ke kita dengan perbuatan buruk juga. Ibaratnya tuh kayak cermin, kita mantulin apa yang mereka lakuin ke kita. Tapi makin kesini aku semakin sadar kalau makna cermin itu sebenarnya bisa endingnya lebih indah kalau kitanya mau bersabar. Aku ingin cerita sedikit soal sesuatu yang udah lama banget aku simpan sendiri. Sesuatu yang jujur dulu kalau aku ingat rasanya masih sesak. Tapi sekarang aku udah bisa lihat semuanya sebagai bagian dari perjalanan hidup. Ceritanya kayak gini. Keluarga aku tuh pernah dapetin perlakuan gak menyenangkan dari beberapa orang yang sebenarnya masih keluarga sendiri. Agak ironis ya, tapi kenyataannya emang kayak gitu. Kadang memang ya orang terdekat itu yang paling punya potensi buat ngelukain. Dan dari situ papaku selalu ngingetin ke anak-anaknya buat gak ngebales perlakuan mereka. Bahkan bertahun-tahun setelah papa berpulang ke pangkuan Allah, mereka tetap memperlakukan kami dengan gak baik. Padahal kami gak pernah ngerecokin kehidupan mereka. Justru kami malah menjauh dari mereka. Kami pun selalu menahan diri buat gak ngebales perbuatan mereka. Kalau ditanya marah, ya pasti marah. Ada keinginan membalas, pasti. Kami kan juga punya hati sebagai manusia ya. Tapi kami selalu berusaha buat ngeredam semua karena pesan-pesan papa itu. Papaku tuh selalu bilang, yakin aja sama Allah. Papa juga selalu bilang agar anaknya berdoa yang baik-baik buat dirinya sendiri dan kehidupan kami. Begitupun beliau yang selalu mendoakan kebaikan-kebaikan agar selalu menyertai kehidupan kami. Sampai akhirnya ada momen dimana Allah nunjukin kuasanya. Aku menyaksikan sendiri satu persatu dari mereka mengalami kehancuran. Ada yang dihancurkan masalahnya sendiri, ada yang datang dari anaknya, entah itu dari pasangannya, atau bahkan dihancurkan oleh orang lain yang mereka percaya. Aku menyaksikan semua itu di depan mata. Bahkan beberapa dari mereka meminta pertolongan pada kami agar dibantu. Kami membantu karena rasa kemanusiaan, membantu semampunya, dan kalian bisa tebak gak? Setelah dibantu dan semuanya kembali seperti semula, keadaan mereka kembali membaik, mereka kembali ke setelan awal. Setelah mereka kembali ke setelan awal, ya lagi-lagi Allah nunjukin kuasanya. Mereka kembali berada di fase kehancuran. Pada momen itu mereka kembali meminta tolong. Di situ aku sadar, ada orang yang beberapa kali pun dikasih kesempatan tetap akan kembali jadi versi dirinya yang dulu. Akhirnya kami menutup pintu bantuan itu, bukan karena dendam, tapi karena ya udah cukup.
urusan mereka biar jadi urusan mereka, bukan urusan kami. Sebenarnya di sini aku nggak berniat buat nyeritain keburukan orang lain, bukan untuk bilang tuh kan bener kena batunya, ataupun bersifat ria dengan kebaikan yang udah keluarga aku lakuin. Tapi aku cuman ingin orang yang nonton video ini bisa mengambil pelajaran dari cerita ini, kalau sebenarnya kebaikan itu selalu kembali dan keburukan itu juga selalu kembali. Allah kan juga sudah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 7, yang artinya barang siapa yang melakukan kebaikan, maka kebaikan itu untuk dirinya sendiri, dan barang siapa yang melakukan keburukan, maka keburukan itu untuk dirinya sendiri. Dari situ kita bisa ngelihat kalau Allah tuh udah ngingetin kita sejelas-jelasnya. Tapi balik lagi, kita sebagai manusia yang punya akal sering banget kalah sama nafsu dan ego yang kita punya. Manusia itu kan memang nafsunya tinggi ya. Nafsu ingin berkuasa, ngendaliin orang lain, selalu merasa tinggi, selalu ingin merasa harus dihormati, pengen dianggap paling benar, dan banyak hal lainnya. Jadi kalau kita nggak bisa ngendaliin nafsu dan ego kita bisa ngerugiin orang lain ataupun diri kita sendiri. Ya seperti perbuatan baik dan buruk yang kita lakuin, semua pasti ada timbal baliknya ke diri kita sendiri. Jadi perbuatan kita tuh bukan cuma cerminan diri, tapi juga cerminan balasan yang bakal kita terima. Dan bagi kalian yang ngalamin hal yang sama atau lagi disakitin orang, entah keluarga, teman, atau siapapun, aku tahu rasanya dan itu nyakitin banget. Tapi jangan sampai keburukan mereka merusak hati kalian. Fokuslah ke diri sendiri dan terus berdoa yang baik-baik untuk diri sendiri. Kuncinya adalah yakin kalau Allah itu melihat semuanya, yakin kalau balasan itu gak akan pernah salah alamat atau salah tempat, dan yakin kalau kita sabar akan ada ending yang jauh lebih indah daripada balas dendam. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman yang mendengarkan, dan teman-teman bisa mengambil pelajaran dari apa yang aku ceritakan. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.